Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Zarnaji, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Pasuruan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru, terutama guru penggerak, haruslah memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah adalah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti perubahan paradigma stimulus respon, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri akan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif adalah bentuk kontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena paksaan atau hukuman dan pujian. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir untuk menjaga orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika guru memahami motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi apa yang ada pada diri murid. Jika yang ada pada diri murid yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada diri murid masih bersifat ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Sehingga guru harus dapat mewujudkan motivasi intrinsik pada diri murid, yaitu menjadi pribadi yang mampu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan guru harus menghindari hukuman dan pemberian hadiah yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Seorang guru sebaiknya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ketika seorang guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer, guru berdiskusi bersama murid. Murid dipersilahkan untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid manajer atas dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan positif yang mengandung nilai kebajikan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi. Guru yang mengambil posisi kontrol sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah,
dan menanyakan keyakinan dengan tujuan untuk mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembang murid berdasarkan kodratnya. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Salah satu perubahan yang diinginkan oleh guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, perlu dibuat prakarsa perubahan yang sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri dan diwujudkan dalam tindakan, kemudian dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari tentang motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan dan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas yang bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada saya adalah saya sadar bahwa apa yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Saya selalu menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, yang mana seharusnya saya harus memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Saya menangani siswa yang sering mencontek baik saat ulangan maupun saat ujian sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan seperti ini, murid merasa bahwa dirinya bersalah dan telah melanggar apa yang telah diyakininya, dan menemukan solusi sendiri yang muncul dari dirinya sendiri seorang murid. Perasaan saya sangat senang dan sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri dan mewujudkan budaya positif di sekolah dengan berkolaborasi dengan rekan guru dan kepala sekolah untuk mewujudkan murid sesuai visi guru penggerak yang berprofil pelajar Pancasila. Hal yang sudah baik berdasarkan apa yang sudah saya lihat dan saya rasakan adalah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Adapun yang harus diperbaiki adalah guru harus bersabar dan senantiasa memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah.
Sebelum mempelajari modul ini, saya selalu menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Karena dengan memberi hukuman, saya berharap murid akan jera dan tidak akan mengulanginya lagi. Namun, apa yang saya lakukan bertentangan dengan hati nurani saya. Saya diliputi perasaan bersalah karena selalu memberi hukuman yang sebenarnya tidak berdampak bagi mereka. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Saya merasa senang dan mengerti bahwa komunikasi itu perlu dalam menyelesaikan masalah yang membuat murid memiliki rasa tanggung jawab. Pernah, namun hanya sebagian dari tahapan segitiga restitusi yang saya lakukan, yaitu menstabilkan identitas. Memberikan pernyataan bahwa semua orang pasti pernah berbuat salah, atau tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Hal lain yang menurut saya tidak kalah penting adalah bagaimana budaya positif ini benar-benar dihayati oleh murid dan diterapkan tidak hanya di kelas atau di sekolah, tetapi juga diterapkan dalam semua sektor kehidupan. Sehingga budaya positif ini benar-benar mendarah daging sehingga menjadi suatu karakter pada murid, yaitu karakter berprofil pelajar Pancasila. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.